Garen tiba-tiba berdiri dan mengambil kartu King-nya dan berniat berubah menjadi King Garen. Wild Chalice mendapatkan luka yang sangat serius dengan dadanya yang terbelah dan menyemburkan darah berwarna hijau. Hai halo, akhirnya di video kali ini kita akan membahas SIC Hero Saga yang dari kemarin teman-teman tagih, cuman belum sempet saya penuhi. Oke, karena requestnya sudah saya penuhi, bantu ramein video ini ya, biar saya lebih semangat lagi untuk melanjutkan cerita SIC Hero Saga ini. Bantu saya dengan cara subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Bantu saya untuk mengembangkan channel kecil ini, agar bisa lebih baik lagi, oke? Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas SIC Hero Saga Kamen Rider Blade yang berjudul Day After Tomorrow, yang sudah saya rangkum dan susun agar ceritanya asik untuk diikuti. Jadi, SIC Hero Saga Kamen Rider Blade Day After Tomorrow ini adalah majalah yang dirilis di Jepang pada bulan Februari tahun 2008. Untuk cerita dari SIC Hero Saga ini adalah lanjutan beberapa bulan ataupun tahun dari episode terakhir pada cerita utama Kamen Rider Blade, di mana Kenzaki berubah menjadi Joker dan lebih memilih menghilang dan menjauh dari teman-temannya karena dia tidak ingin bertarung dengan Hajime lagi. Jadi bisa dibilang cerita SIC Hero Saga ini adalah canon ya, karena dia adalah lanjutan dari episode terakhirnya. Jadi kalau teman-teman habis namatin film Kamen Rider Blade, nah SIC Hero Saga ini adalah lanjutannya. Nah, untuk SIC Hero Saga ini memiliki 4 episode. Episode pertama berjudul Mutsuki yang Melankolis. Episode kedua berjudul Kesalahan Tachibana. Episode ketiga berjudul Teriakan Hajime. Dan episode keempat berjudul Mentalitas Kenzaki. Oke, dari judulnya ini sudah bisa ketebak, semua karakter ridernya mendapatkan peran masing-masing. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan SIC Hero Saga Kamen Rider Blade yang berjudul Day After Tomorrow. Episode pertama, Mutsuki yang Melankolis. Scene dimulai di kafe Jacaranda, di mana kafe tersebut sedang dalam kondisi yang sangat sepi dan tidak ada pelanggan. Itu dikarenakan kafe Jacaranda sedang mengadakan acara spesial, di mana Mutsuki sedang duduk di kursi di dalam kafe dengan ekspresi Mutsuki yang sangat tidak nyaman kala itu. Acara tersebut adalah acara perayaan kelulusan Mutsuki. Walaupun Mutsuki sebagai raja di acara tersebut, wajah Mutsuki tidak bisa disembunyikan. Wajah dari orang yang benar-benar merasa tidak nyaman. Dan di sekelilingnya terdapat 5 orang yang melingkarinya. Di sana ada Bu Haruka Kurihara dan anaknya Amane. Lalu ada Hajime Aikawa, Kotaro Shirai dan juga Shiori Hirose. Semua memandangnya dengan senyuman mereka kepada Mutsuki. Tapi ekspresi senyum mereka sangatlah aneh, dan itu benar-benar tidak terlihat seperti senyuman dari hati. Ngomong-ngomong, apakah kamu haus? Minumlah secangkir teh hangat ini. Kurihara Haruka yang menawarkan minuman kepada Mutsuki berbicara dengan nada yang terlalu lembut, dan dia menaruh segelas minuman di depan Mutsuki. Setelah Mutsuki berbicara dengan Bu Kurihara, Mutsuki memalingkan wajahnya dari senyuman orang-orang yang canggung tadi. Kemudian, dia melihat poster besar bertuliskan tangan dan tergantung di dinding, dengan ada coretan tulisan yang salah, dan terdapat tulisan, "Selamat atas kelulusan SMA Mutsuki dan juga Nozomi." Tulisan itu adalah tulisan tangannya Amane sendiri. Semua orang berkumpul bersama khususnya hari ini untuk Mutsuki dan juga Nozomi. Tapi Mutsuki punya alasan untuk tidak bahagia. Ada sesuatu yang dipikirkan oleh Mutsuki. Mutsuki melihat kertas yang dipegangnya dan memperlihatkan peringkat keberhasilan untuk masuk ke universitas. Mutsuki tidak lulus dari universitas yang dia tuju. Sebenarnya, semua orang awalnya berkumpul untuk pesta perayaan masuknya Mutsuki dan Nozomi ke universitas. Namun, pada akhirnya harus diubah karena ternyata mereka gagal. Bukan salah orang lain, alasannya adalah Mutsuki sendiri. Dia tidak lulus di banyak universitas yang dia tuju. Mutsuki bergumam, "Ngomong-ngomong, yang lainnya belum datang ya? Dan Nozomi pun belum datang juga." Sambil berbicara kepada Shiroi Kotaro.
Tachibana-san tadi menelpon dan mengatakan bahwa dia akan terlambat karena sesuatu, kata Hirose sambil melihat layar LCD ponselnya. Kuharap Nomi-san tidak kenapa-napa di jalan, ujar Mutsuki dengan khawatir. Mutsuki pun kembali berkata, kalau begitu aku akan pergi dan menyusul Nozomi. Setelah berbicara, Mutsuki menuju ke pintu keluar. Hajime yang melihat Mutsuki tiba-tiba mendapatkan penglihatan dari masa depan, dan dia melihat Mutsuki berdiri sambil tersenyum. Melihat momen indah itu, Hajime mencoba untuk memoto Mutsuki dengan kamera barunya. Jadi ceritanya Hajime ini adalah bagian dokumentasi nih. Oke, kita lanjut. Ketika Mutsuki bergegas ke pintu dan hendak meraih pegangannya, tiba-tiba pintu itu terdobrak dari arah luar. Dikarenakan ada orang yang menerobos masuk ke kafe dan menghancurkan pintu tersebut. Pria tersebut masuk dan menabrak Mutsuki sampai dia jatuh ke tanah. Mutsuki berbicara, kenapa cara masukmu seperti itu, Tachibana-san? Ini sakit, kata Mutsuki yang terduduk di tanah. Mutsuki menatap ke arah pria tersebut yang berupa siluet karena dia berdiri di depan cahaya dari luar. Mutsuki mengira itu adalah Tachibana. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa orang lain selain mereka akan datang ke kafe. Padahal ada pemberitahuan reservasi untuk hari ini yang dipasang di luar pintu. Tapi Hajime membuka matanya lebar-lebar dan menatap pria tersebut yang mulai melangkah masuk. Kenapa? Kenapa kamu di sini? Hajime bukan satu-satunya yang dikejutkan oleh gangguan yang tiba-tiba datang seperti itu. Semua orang kecuali Mutsuki juga memandang pria itu dengan heran. Kenzaki, teriak Hirose dengan suara yang hampir habis. Hah? Kenzaki? Mutsuki menyipitkan matanya dan melihat penampilan pria itu. Dan memang, ternyata pria itu adalah Kazuma Kenzaki yang menghilang sebelumnya. Tapi bagaimana ini mungkin? Kenzaki, apa itu kamu? Mutsuki sangat terkejut. Karena, harusnya Kenzaki Kazuma lebih memilih untuk menyendiri demi menyelamatkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh Joker. Dia bersembunyi di tempat di mana tidak ada orang yang tinggal. Namun, kenapa Kenzaki yang memilih untuk menghilang dari pandangan orang-orang tiba-tiba muncul sekarang di depan semua orang? Mutsuki yang juga seorang Kamen Rider menghormatinya sebagai Kamen Rider. Dia semakin respect dengan Kenzaki yang harus selalu melawan insting bertarungnya sebagai undead sambil menghindari belenggu kerasnya kehidupan di mata manusia. Dan tidak akan pernah terlupakan petualangannya bersama Kenzaki dan juga teman-teman yang lainnya. Kenzaki, kenapa? Jika kamu dan Hajime bertemu, itu akan menyebabkan perang Joker yang bisa menghancurkan dunia. Dan sangat berbahaya jika dunia ini hanya tersisa satu Joker saja. Akan tetapi, Kenzaki tidak menjawab apapun dan mengeluarkan sabuk blade dan mengatakan, Henshin. Kenzaki yang tubuhnya diselimuti cahaya berubah menjadi Kamen Rider Blade dan langsung menyerang Hajime secara langsung. Menghadapi serangan dari ayunan pedang dan tebasan dari Kamen Rider Blade, Hajime langsung menendang meja yang ada di depannya untuk menunda serangan dari si Blade ini. Dan kemudian sambil mengelak dia berteriak, Mutsuki, tolong bawa yang lain, bawa semuanya ke tempat yang aman dan evakuasi mereka. Tapi tidak perlu menunggu Mutsuki bertindak, semua orang sudah bubar dan kabur dari kafe Jacaranda. Kakak, lewat sini, aman ya, cepat, terdengar suara Kotaro dari jauh. Setelah semuanya pergi, si Mutsuki pun berteriak, Hajime, apa yang akan kamu lakukan? Mutsuki bertanya sambil menatap Hajime. Mutsuki melihat ekspresi wajah Hajime yang biasanya lembut dan baik hati berubah menjadi ekspresi seakan-akan haus akan pertempuran. Apa yang perlu kamu tanyakan? Aku akan mengalahkan orang ini dan berubah menjadi Joker untuk melawan Kamen Rider Blade. Episode kedua, Kesalahan Tachibana. Setelah Hajime meraung seperti binatang buas dan berubah menjadi Joker serta menyerang Blade dengan pedang yang tertempel di tangannya, gerakannya benar-benar seperti binatang buas dan juga brutal. Menyerang dengan pedang bergerigi dan juga cakarnya. Ada cahaya terang yang tidak biasa di mata dari si Joker ini. Seolah-olah dia senang dengan pertempuran yang sudah lama tidak dilihatnya. Di sisi lain, Kamen Rider Blade juga mengarahkan ujung pedangnya dan menyerang dada dari si Joker ini. Tidak ada keraguan sama sekali dari gerakan ayunan pedangnya Kamen Rider Blade. Kenzaki sepertinya kembali dengan kesiapan mental untuk membunuh Hajime. Tolong tunggu sebentar. Kenapa? Kenapa kalian berdua harus bertarung?
Kenzaki dan Hajime terus bertarung. Mutsuki menerobos di antara mereka berdua sambil berteriak. Mutsuki sangat marah. Tapi Joker dan Blade seperti tidak memperdulikan Mutsuki. Di sini, Mutsuki belum dapat berubah menjadi Kamen Rider Langley. Kenzaki, apa yang terjadi padamu? Meskipun dia menanyakan pertanyaan di mulutnya, dia merasa di dalam hatinya bahwa pertanyaan ini benar-benar bodoh. Demi menyelamatkan dunia dari kehancuran, demi menyelamatkan Hajime, Kenzaki memilih meninggalkan teman-teman terdekatnya dan menjalani kehidupan abadinya sambil melawan insting bertarung undead di dalam tubuhnya. Dia akhirnya tidak tahan dengan belenggu yang berat ini dan dia kembali untuk membunuh Hajime ini. Hajime! Mutsuki kembali menatap Joker. Tapi Hajime yang menjadi Joker tidak merespon sama sekali. Mutsuki mencoba mempertahankan keadaannya dengan menjepit di antara kedua mereka. Perlahan menutup jarak antara dirinya dan Blade. Apakah Hajime juga akan ditelan oleh insting bertarungnya sebagai undead? Jika pertarungan mereka menghasilkan satu pemenang, maka akan terjadi kiamat bagi dunia ini. Mutsuki ketakutan dan gemetaran. Dia tidak ingin dimakan sampai mati oleh kecoa hitam. Memikirkan hal ini, Mutsuki tiba-tiba mengingat masa lalunya, di mana ayahnya dibunuh oleh kecoa hitam ini. Pikiran Mutsuki dipenuhi oleh gagasan bahwa dia harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang sebenarnya bisa dilakukan Mutsuki? Sabuknya sudah dikembalikan ke board. Dia hanya manusia biasa saat ini. Tiba-tiba pada saat yang bersamaan, suara tembakan terdengar di sekitarnya. Mutsuki mendongak dan dia melihat di arah luar jendela. Di sana ada Kamen Rider Garen menaiki Red Rhombus dan mengangkat pistolnya. Ujung pistolnya mengarah ke Kamen Rider Blade tanpa ragu. Dan Garen menembak habis Kamen Rider Blade. Blade pun bermandikan tembakan dan berlutut di tempat. Garen melemparkan sesuatu ke Mutsuki dan memerintahkannya, "Mutsuki, cepat gunakan sabuk ini. Ayo kita kalahkan Blade bersama-sama." Garen melempar sabuk Langley ke Mutsuki. "Tachibana-san, kenapa ini? Kenapa kita harus melawan Kenzaki?" "Mutsuki, perhatikan baik-baik orang itu. Dia bukan Kenzaki." Setelah mendengar apa yang dikatakan Tachibana, Mutsuki melebarkan matanya dan melihat dengan keras. Tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia masih berwujud Kamen Rider Blade. "Mutsuki, gunakan ini untuk melihatnya." Joker menyerahkan kamera digital ke arah Mutsuki. Ini yang digunakan oleh Hajime untuk mendokumentasi acara Mutsuki tadi ya. Mutsuki mengarahkan kamera ke arah Blade dengan cemas. Mutsuki yang melihat layar LCD dari kamera itu semakin terkejut. Melihat sosok yang terpantulkan di layar LCD sama sekali tidak terlihat Kamen Rider Blade. Tubuh hijau ramping, mata besar, dan kepala berputar. Mutsuki terkejut melihat sosok dari Kamen Rider Blade yang sangat berbeda jika dilihat dari layar kamera tersebut. Orang itu adalah Undead Bunglon. Selain penampilannya, kemampuannya pun meniru dari Kamen Rider Blade, kata Garen. "Hah? Bahkan bisa meniru kemampuan?" Mutsuki berseru kaget. Itu benar. Jika orang itu memiliki kemampuan yang sama dengan Kamen Rider Blade asli, kamu harus menanggapinya dengan serius. Jika kamu tidak serius, maka kamu akan kalah. Apa yang dikatakan Garen tidak berbohong. Blade berdiri perlahan dan berevolusi menjadi bentuk Jack. Terdengar suara Fusion Jack. Chameleon Undead bahkan bisa meniru kemampuan dari perubahan Kamen Rider Blade menjadi Jack formnya. Episode ketiga, teriakan Hajime. Mutsuki akan berubah menjadi Kamen Rider Langley di bawah desakan Tachibana Sakuya. Mutsuki dengan erat mengepalkan sabuk Langley karena musuhnya bukanlah Kenzaki. Maka tidak ada keraguan lagi dan dia berkata, "Henshin." Mutsuki berubah menjadi Kamen Rider Langley tanpa ragu. Setelah melihat Mutsuki berubah, Garen mengangguk dan menerimanya. Kemudian, dia menyerahkan kartu hati merah kepada Joker. Meski Joker sempat tertegun melihat kehadiran Garen yang tiba-tiba ini, dia pun langsung berubah kembali ke wujud Hajime-nya dan mengeluarkan sabuk dari dalam tubuhnya, dan Hajime pun menggesekkan kartu hati tersebut dan berkata, "Henshin." Jika dilihat seperti keempat Kamen Rider telah berkumpul. Kamen Rider Blade saat ini adalah tiruan dari Undead Bunglon. Ini membuat Mutsuki merasa sangat sedih. Jika Blade saat ini benar-benar Kenzaki, aku sangat bahagia karena kita bisa berkumpul kembali seperti ini. Tapi sayangnya ini bukanlah Kenzaki. Berani-beraninya kau menyamar menjadi Kenzaki.
Seluruh tubuh Lengle bergetar sangat hebat. Dia benar-benar marah dan mengayunkan tongkatnya ke arah Kamen Rider Blade tanpa ragu. Tachibana berteriak, "Bodoh, jangan remehkan musuh!" teriak Garen yang memanggil Lengle dari arah belakang. Kamen Rider Blade mengayunkan pedangnya dengan gerakan besar dan membuat Lengle dan Garen terlempar. Lengle menghantam dinding dengan kesakitan, sedangkan Garen mengambil Lengle yang terjatuh dan berkata, "Bagaimana kabarmu, Mutsuki? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Sekarang kita sama seperti bertarung dengan Kamen Rider Blade yang asli, tahu? Itu sebabnya aku membawakanmu sabuk Lengle ke sini dan kita bisa mengakhiri ini dengan cepat." "Oh, jadi seperti itu. Tapi rasanya sungguh membingungkan. Dia tidak terlihat seperti undead, tetapi seperti Kenzaki yang berubah menjadi Blade," ujar Mutsuki. "Mutsuki, turunkan keakuratan matamu. Lalu kamu bisa melihat lagi wujud dari undead bunglon ini." Mutsuki pun mengikuti saran dari Tachibana. "Oh, jadi ada trik seperti ini ya? Tapi melihatnya sebagai Blade membuatku merasa seperti sedang melawan Kenzaki," kata Mutsuki yang kebingungan. "Maka dari itu kamu gunakan cara yang tadi, agar kamu dapat bertarung tanpa ragu. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal seperti ini. Lihatlah, Blade palsu dalam bentuk Jack-nya membuka keenam sayapnya dan mencoba kabur dari sini," kata Tachibana. Blade Jack pun terbang di langit dan meninggalkan mereka semua. Akan tetapi, Chalice langsung bereaksi dan bergegas mengikutinya. "Mutsuki, ayo kita kejar dia juga." "Oke, siap. Tapi, kenapa bunglon undead tiba-tiba menjadi Kenzaki ya?" Mutsuki pun bertanya kepada Tachibana. Pertanyaan ini membuat ekspresi Tachibana yang tersembunyi di balik topengnya menjadi kebingungan untuk menjawabnya. Dan akhirnya dia pun menjawab, "Ya, itu karena kesalahan perhitungan saya. Saya ingin dapat mengembalikan Kenzaki seperti sedia kala. Saya tidak peduli dengan perjuangan saya sendiri. Dan saya terus melakukan penelitian di board yang dibangun kembali dengan Direktur Karasuma. Benar, penelitian itulah yang dapat membebaskan Kenzaki dan Hajime dari nasibnya menjadi undead. Kami melakukan investigasi yang sangat terperinci. Sebagai bagian dari penelitian kami sengaja melepas satu undead sebagai uji cobanya." "Apakah bisa membuat Joker menjadi manusia biasa?" kata Mutsuki. "Aku tidak tahu. Aku melakukan ini untuk Kenzaki dan Hajime," jawab Tachibana. Mendengar kata-kata Tachibana ini membuat Mitsuki menjadi marah. "Kenapa jika kamu ingin membebaskan undead, kenapa tidak memilih undead yang lebih lemah? Bukan yang seperti ini. Apakah ini lebih baik?" ujar Mitsuki dengan pertanyaannya yang sedikit marah. "Tentu saja aku telah mempertimbangkan ide ini, tapi bunglon undead memilikinya. Karena dari semua aspek, undead bunglon inilah yang lebih cocok. Beberapa kemampuannya sangat mirip dengan Joker. Itu sebabnya dia dianggap paling cocok sebagai subjek ini. Saya tidak sabaran untuk bisa menyelamatkan Kenzaki dan Hajime secepat mungkin. Dan pada akhirnya, saya memilih undead yang kuat ini. Saya terlalu bersemangat untuk segera berhasil, dan saya kehilangan ketenangan yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan." "Oke, baiklah, aku mengerti," jawab Mitsuki. Mitsuki tidak lagi berniat untuk mengejar kesalahan Tachibana. Kemudian, Tachibana menarik napasnya dalam-dalam dan berkata dengan perlahan, "Ternyata sesuatu benar-benar terjadi, dan undead bunglon ini sangatlah bagus. Dia tidak bisa mati. Tapi aku benar-benar membaca catatan dari Oshito Hirose. Aku menyalin semua data dari subjek eksperimen B yang sempat ditinggalkan oleh mendiang dari Hirose. Dengan kata lain, Chameleon Undead dapat berubah tidak hanya sampai ke bentuk Jack-nya, melainkan dia sampai ke tahap King Form dari Kamen Rider Blade. Itu dikarenakan subjek B sudah mendata ataupun mengcopy semua data-data tentang Kamen Rider Blade sampai Kenzakinya." Mendengar hal itu, Mutsuki menjadi pucat. Dia tahu betul bahwa Kamen Rider Blade dalam bentuk King-nya sangatlah kuat. Setelah mendengar cerita dari Tachibana, Mutsuki benar-benar serius dan menganggap masalah ini adalah masalah besar. Di sisi lain, Chalice melawan Blade dengan bentuk Jack-nya. Bentuk Jack menyerang dengan sayap yang terbentang dari udara, membuat Chalice yang berada di tanah mengalami kerugian dalam pertarungan. Melihat hal ini, Garen pun langsung mengatakan, "Ini tidak baik. Mutsuki, ayo kita bergegas." Mutsuki dan Tachibana menyiapkan senjatanya untuk melawan Blade Jack Form. Episode keempat, Mentalitas Kazuma Kenzaki.
Kamen Rider Blade palsu dikelilingi oleh ketiga Kamen Rider, Chalice, Garen, dan Langley. Ini adalah tim terkuat dengan absennya Kenzaki Kazuma. Tapi Kamen Rider Blade dalam bentuk Jack-nya benar-benar mirip dengan sifatnya Kenzaki yang tidak pernah goyah. Dengan Blade Jack yang terbang di udara, membuat ketiganya menjadi sulit untuk menyerangnya. Mengalami kondisi seperti ini, Garen mengambil absorb-nya dan menggesekkan kartu Queen serta Fusion Jack. Sekarang, Garen juga bertarung dengan Blade di udara menggunakan bentuk Garen Jack-nya. Melihat hal ini, Chalice pun juga berubah menjadi bentuk Wild Chalice. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, di mana Wild Chalice mampu melompat setinggi 60 meter. Wild Chalice, Blade Jack, dan juga Garen Jack bertarung secara vertikal dan horizontal di udara. Dan ini adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langley yang melihat dari bawah menggesek kartunya dan mengeluarkan jurus Polar Blizzard ke arah Blade. Tapi, Blade Jack dengan mudah menghindari serangan dari Langley ini. Justru, serangan ini hampir mengenai Garen. "Mutsuki, kau mencoba membunuhku ya?" teriak Garen dari udara. "Tachibana-san, aku minta maaf, gak sengaja," kata Langley dari bawah. Saat ini Langley hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan apapun. "Andai jika aku juga memiliki sayap ya," ujar Langley sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Chalice Wild melompat setinggi 60 meter sambil menyerang Blade Jack secara vertikal. Sedangkan Garen menyerang Blade Jack secara horizontal. Serangan ini berhasil dan menyebabkan Blade Jack melesat terjun ke tanah karena combo dari dua rider ini. Garen Jack langsung terbang menghampiri Blade Jack yang sudah jatuh, sedangkan Wild Chalice sedang proses jatuh ke bawah karena dia habis melompat. Akan tetapi, tiba-tiba tebasan yang sangat kuat menebas kedua rider ini. Garen Jack langsung terlempar, sedangkan Wild Chalice mendapatkan luka yang sangat serius dengan dadanya yang terbelah dan menyemburkan darah berwarna hijau. Semua itu diakibatkan oleh Blade Jack yang langsung berubah menjadi King Blade. "Hajime!" teriak Langley yang sangat cemas melihat Chalice yang terlempar dengan darah hijau yang bercucuran dari dalam dadanya. Langley yang marah langsung menyerang King Blade, akan tetapi tongkatnya terbelah menjadi dua karena dipotong oleh King. Garen datang untuk menyelamatkan Langley yang hampir ditebas oleh Blade King. Mereka berdua dalam keputusasaan. Chalice Wild terkapar tak berdaya. Sekarang sisa mereka berdua, dan itu pun mereka tidak akan bisa mengalahkan King Blade. "Apa yang harus kulakukan?" kata Mutsuki yang mulai merintih. Garen tiba-tiba berdiri dan mengambil kartu King-nya dan berniat untuk berubah menjadi King Garen. Dengan memasukkan kartu tersebut ke dalam absorb-nya, akan tetapi Mitsuki yang melihat hal ini langsung bergegas dan merampas kartu King milik Garen. "Tachibana, kamu tidak boleh melakukan ini." Tachibana pun marah dan mengatakan, "Aku harus mengalahkan King Blade dengan wujud King Garen-ku." Mendengar perkataan ini, Mitsuki langsung berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu menjadi Joker. Cepat kembalikan kartu itu." Tachibana mulai membentak dan merampas kartu tersebut. Mitsuki pun mengatakan, "Siapa yang akan menjadi mentorku jika kamu berubah menjadi Joker? Tidak ada jaminan kamu akan tetap menjadi manusia setelah bergabung dengan 13 undead. Jika kamu menjadi Joker, siapa yang akan mengembalikan Kenzaki dan Hajime menjadi manusia?" kata Mitsuki yang mengkhawatirkan Tachibana. Mendengarkan hal ini, Tachibana tersadar dan mengurungkan niatnya untuk berubah menjadi King Garen. Akan tetapi, King Blade mulai mendekati mereka berdua, mengangkat pedangnya dan akan menebas mereka dengan sekuat tenaga. Langley pasrah dan Garen pun masih memikirkan sesuatu. Tanpa basa-basi, pedang King Blade langsung ditebas ke arah mereka berdua. Tiba-tiba saja, muncul Joker dan menangkis pedang dari King Blade. Mutsuki langsung berteriak, "Hajime, apa lukamu baik-baik saja?" Melihat Joker yang menangkis serangan dari King Blade dengan kondisi tubuh yang baik-baik saja. Tidak ada luka tebasan yang didapatkan olehnya pada pertarungan sebelumnya. Di sini, Joker datang untuk membantu Garen dan Langley. Dari arah kejauhan, ada teriakan, "Itu adalah Blade yang asli!" teriak Hajime dari kejauhan. Mereka pun berdua menoleh ke arah belakang dan masih melihat Wild Chalice yang masih terlihat tergeletak di tanah dengan darah yang keluar dari dalam dadanya. Dari kejauhan, ada yang berteriak,
Kenzaki, gunakan ini. Seseorang dari atas melempari Kenzaki, sabuk blade dan kartu-kartunya. Dan ternyata yang ada di dalam Joker tersebut adalah Kenzaki atau Kamen Rider Blade yang asli. Joker ataupun Kenzaki melihat ke arah orang yang melemparinya tadi. Dan ternyata yang melemparinya sabuk adalah Hirose dan juga Kotaro dari atas gedung. Melihat hal ini, Joker hanya menganggukkan kepalanya. Seketika itu juga, Joker menggunakan sabuk blade dan berubah menjadi Kamen Rider Blade, lalu masuk ke Fusion Jack. Serta yang terakhir dia langsung masuk ke dalam wujud King Blade yang asli. Nah, di sini kedua King Blade mulai beradu. King Blade asli melawan King palsu. Arena pertempuran bergetar sangat hebat dikarenakan kedua raja sedang bertarung dengan sangat hebat. Tidak ada yang menyangka akan melihat pertarungan sebrutal ini. Hajime memanggil Tachibana. Tachibana, bawa aku pergi menjauh dari tempat ini. Pertarungan ini akan menjadi panjang jika aku tetap berada di sini. Ini dikarenakan tidak boleh ada dua Joker dalam satu tempat. Jika mereka bertemu, maka mereka harus bertarung dan harus menyisakan satu Joker. Nah, jika satu Joker tersisa, maka akan terjadi kiamat kecoak seperti episode terakhir Kamen Rider Blade yang kemarin. Mendengar hal itu, Garen langsung bergegas membawa ataupun membonceng Chalice menjauh menggunakan Red Rhombus. Kapan lagi kan kita mendengar Garen sama Chalice berboncengan seperti ini? Oke, lanjut. Tapi sebelum mereka pergi, Garen memberi kartu segel dan kartu diamond kepada Lengle untuk diserahkan kepada Blade. Melihat hal itu, Chalice pun juga menitipkan kartu hatinya untuk diserahkan ke Kenzaki. Sayang sekali, kita tidak bisa bertemu lebih lama lagi dengan Kenzaki ya, ujar Tachibana ke Hajime. Dan mereka pun pergi menjauh dari tempat kejadian. Setelah mereka berdua pergi, Lengle memberikan kartu-kartu tersebut kepada Kamen Rider Blade yang asli. Tak lupa juga Lengle memberikan kartu keritingnya kepada Blade. Blade yang asli, dalam kondisi prima seperti ini, ditambah lagi dia adalah seorang Joker, tentu saja bukan tandingan dari King Blade yang palsu ini. Kenzaki menggunakan ketiga kartu sahabatnya dan ditambah dengan kartunya menggunakan kekuatan persahabatan, kekuatan angin, api, dan salju, melepaskan pancaran penuh dengan perasaan yang suci. Ketika hati dari keempat Kamen Rider bersatu menjadi satu. Dan ini juga merupakan bukti dari persahabatan keempat Kamen Rider yang tidak pernah padam. Dan nama serangannya adalah Four Card. Mutsuki tidak begitu ingat apa yang terjadi setelah itu. Setelah serangan dari King Blade yang asli kepada King yang palsu, saat dia membuka matanya, Undead Bunglon itu sudah ada di dalam kartu segel, dan sabuk Blade serta Roser Absorbnya beserta kartu-kartunya tersusun rapi di tanah. Dan Kenzaki pun kembali menghilang entah kemana. Langit berwarna merah dikarenakan matahari terbenam, membangkitkan kerinduan orang-orang di sekitar itu. Mutsuki tidak bisa menahan air mata dan wajahnya memerah. Entah karena tersipu ataupun dia malu kepada dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak berguna. Entah itu berkelahi atau hal lainnya. Aku tidak bisa melakukan apapun. Tachibana-san melanjutkan penelitiannya untuk undead agar Kenzaki dan juga Hajime kembali menjadi manusia. Dan aku tidak bisa menyampaikan hal ini kepada Kenzaki. Padahal akulah satu-satunya yang tersisa di tempat ini. Tetapi aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kepada Kenzaki. Hirose pun datang menghampiri Mutsuki dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Semua usahamu tidak akan sia-sia. Lalu, Kotaro menyeletuk. Tadi saat kami menuju ke board untuk mengambil sabuk Blade, kami bertemu dengan Nozomi. Nozomi menunggumu di kafe. Ayo ke sana. Nah, sebelum mereka ke sana, Nozomi datang duluan dan menghampiri Mutsuki. Dengan ekspresi tersenyum, Nozomi memberikan surat yang berisikan bahwa mereka telah lulus masuk ke salah satu universitas. Di sini, Shiroi kembali berkata, tidak ada yang sia-sia kan? Aku yakin semuanya akan berkumpul kembali seperti sedia kala. Mereka tersenyum sambil melihat langit senja berwarna merah dengan matahari yang akan tenggelam. Dan penglihatan inilah yang dilihat oleh Hajime sebelum Mutsuki membuka pintu di kafe tadi. Dan cerita dari SIC Hero Saga yang berjudul Day After Tomorrow ini tamat.
Oke, tambahan di majalah ini, di halaman terakhir menampilkan halaman dari Neo Generation. Terdapat 3 Kamen Rider di sana. Dan cerita SIC Hero Saga ini adalah lanjutan beberapa tahun setelah episode terakhir dari Kamen Rider Blade. Sedangkan untuk movie dari Missing S-nya ini tidak ada kaitan sama sekali dari cerita utamanya. Nah, itu dia cerita untuk SIC Kamen Rider Blade yang berjudul Day After Tomorrow. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya pribadi, ini benar-benar relate aja dengan film yang pernah kita tonton pada seriesnya, karena ini nyambung aja dengan filmnya. Justru saya agak aneh saat saya menonton movie-nya yang berjudul Missing S, dimana pas scene awalnya itu kayak nggak nyambung sih, dimana Chalice dan juga Blade itu berantem dan si Blade berhasil menyegel si Joker ini. Jadi saya bertanya-tanya, apakah setiap Kamen Rider itu memiliki dunia paralelnya masing-masing? Saya jadi bertanya-tanya, apakah semua Kamen Rider itu memiliki dunia paralel masing-masing? Dimana di dunia paralel itu ada orang yang sama seperti contohnya si Kenzaki versi filmnya sama Kenzaki yang versi di movie-nya. Sama halnya pun juga dengan Ryuki yang ada di alternatif World of Eve ataupun Ryuki yang ada di dunia Advent Calendar. Kayaknya cukup menarik kalau suatu hari nanti kita akan coba bahas dunia-dunia paralel di Kamen Rider. Karena yang kita ketahui, dunia paralel itu hanya ada di filmnya Decade kan, dimana semua pemerannya itu berubah semua. Semua pengguna dari Kamen Rider itu nggak sesuai dengan yang pernah kita tonton. Mungkin ini akan jadi bahasan kita ke depannya. Gimana menurut teman-teman? Nah, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih? SIC mana lagi yang mau kita bawain di video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Setiap request teman-teman akan saya kerjakan dan akan saya bikin semaksimal mungkin pastinya, oke? Makanya saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini agar saya bisa lebih berkembang lagi dan agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten yang lebih baik ke depannya, oke? Support terus channel ini dan share ke teman-teman kalian kalau ini benar-benar bermanfaat. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.